Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, melanjutkan apa yang pernah disampaikan oleh Ustaz Abu Ghazi kalau enggak salah ya, sama Ustaz Syahputra, Ustaz Abu Ghazi saja, yaitu membahas tentang fikih muamalah, yang mana pada kesempatan di malam hari ini kita sampai pada pembahasan ma naha anhu syari'u minal buyu', apa-apa saja jual beli yang dilarang oleh syariat. Yang pertama bai'ul gharar. Yang pertama adalah jual beli gharar, yaitu jual beli spekulatif. Yang di sini al-muallif akan memberikan beberapa contoh jual beli gharar. Langsung kita masuk pada bai'ul mulamasah wal munabadzah. Jual beli mulamasah dan al-munabadzah. Mulamasah diambil dari kata al-lams, yaitu menyentuh, sedangkan al-munabadzah dari kata an-nabdz, yaitu melempar atau mencampakkan, ya. Bisa juga melempar atau mencampakkan. Qala al-muallif hafidhahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, nuhya an bai'ataini, telah dilarang dari dua macam jual beli, al-mulamasati wal munabadzati, yaitu jual beli mulamasah dan al-munabadzah. Baik, sebelum kita lanjutkan tentang penjelasan dari al-mulamasah dan al-munabadzah, perlu kita perhatikan satu kaidah di dalam, yaitu ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau sahabat itu mengatakan nuhiya atau nuhina, yang artinya telah dilarang atau kami dilarang, maka yang dimaksud adalah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini meskipun sahabat tidak menyebutkan siapa yang melarang, meskipun Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak menyebutkan siapa yang melarang, maka dipahami dengan jelas ini adalah larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mustahil sahabat berani melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa kok enggak dikatakan saja nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah melarang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak ada masalah. Namanya gaya pengungkapan kan ada macam-macam. Kita dilarang dengan Rasulullah melarang kami. Apa bedanya? Tidak ada beda. Tidak ada perbedaan. Ya, hanya saja kalau kita dilarang berarti tidak disebutkan fa'ilnya. Itu kan dalam tata bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu tidak disebutkan fa'ilnya. Tapi dipahami kalau sahabat yang mengatakan demikian, maka hampir bisa dipastikan kalau yang melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula umirna, kami diperintah. Kalau ada sahabat yang bilang demikian, maka bisa dipastikan yang memerintahkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak jarang kita jumpai dengan bahasa yang tegas, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita. Ya. Nah, ini sebagai sedikit faidah. Kalau kita menjumpai ada ungkapan dari sahabat yang mengatakan dilarang atau kami telah dilarang, maka sudah pasti yang melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini atau ucapan sahabat ini dihukumi marfu' sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa itu al-mulamasah? Ammal mulamasatu fa an yalmisa kullu wahidin minhuma thawba sahibihi bighairi ta'ammulin. Mulamasah adalah masing-masing dari dua orang itu menyentuh pakaian kawannya tanpa melihatnya, tanpa mengeceknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jual beli itu kan hakikatnya tukar menukar, ya enggak? Tukar menukar antara barang dan uang. Itu pada umumnya. Ada uang, ada barang. Tapi kalau kita tarik sejarah jual beli di masa lampau, yang ada itu barang dengan barang. Yang dikenal dengan istilah apa? Barter. Barter itu jual beli? Iya, jual beli. Karena ada yang diberi, ada yang diambil. Ada yang diserahkan, ada yang ambil. Ya, hanya saja kalau sekarang jual beli identik dengan pembayaran dengan uang, meskipun sekarang juga bisa tidak dengan uang. Dengan voucher kan bisa. Dengan uang elektronik, ya, e-money bisa. Tidak harus dengan uang cash. Apapun itu, tukar menukar itu hakikatnya jual beli. Nah, di zaman dulu orang itu biasa jual beli dengan tukar menukar barang. Nah, dalam hal ini contohnya kain. Ada orang yang mau beli kain, ada orang yang mau mencari kain dan dia juga membawa kain. Nah, mula masa itu pokoknya ngambil kain temannya yang mau dipilih tanpa melihat dan mengecek, dan yang sana pun juga mengambil kain dirinya. Ibaratnya dua pedagang gitu ya, datang kemudian masing-masing nyaut barang temannya, set, yang sana juga set, udah ya, sah. Ini jual beli mula masah dan ini dilarang. Dan ini termasuk bagian dari jual beli yang dilarang yang pertama, yaitu bai'ul gharar. Karena di dalamnya ada gharar. Apa gharar? Spekulatif, spekulasi. Ya, kalau ternyata kain yang diambil itu kain yang bagus, kalau ternyata ada lubangnya, kalau ada sobeknya, kalau ada cacatnya, ya, jadi jual beli yang tidak jelas, spekulasi. Ada yang bisa jadi ada yang untung, ada yang rugi. Yang sekiranya kalau tahu, oh ini barang ini cacat, ya nggak mau dia tukarkan dengan barang miliknya yang mungkin masih bagus. Ya, jadi jual beli semacam ini apa? Dilarang karena mengandung al-gharar. Sedangkan al-munabadzah an yambudha kullu wahidin minhuma thawbahu ilal akhar. Yaitu ketika seorang melemparkan masing-masing kepada kawannya
Pakaian. Ini pakaian hanya contoh ya, karena zaman dahulu atau mungkin redaksi dari hadis Nabi SAW yang dicontohkan yang mudah pakaian. Walam yanzur wahidun minhuma ila thawbi sahibi, dan masing-masing tidak melihat pakaian kawannya. Ada dua pedagang. Ya, ayo kita jual beli. Ayo. Ya. Lemparkan apa itu? Kainmu, saya lemparkan kain saya. Enggak boleh ngelihat. Enggak boleh nawar. Pokoknya saya lempar pakaian saya ini, kain saya ini, kamu lempar, saling melempar. Set, diterima, sah sebagai jual beli menurut mereka, maka ini dilarang. Ya. Ini dilarang. Karena sekali lagi dipastikan ada unsur ghararnya. Ada unsur spekulasinya. Taib. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini wa lubsataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Nah, ini redaksinya berbeda dengan yang disampaikan Abu Hurairah tadi. Kalau Abu Hurairah kita dilarang. Kalau dalam hadis Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW melarang kita. Yaitu dari jual beli, ada dari dua jual beli dan dua pakaian. Naha 'anil mulamasati wal munabadati fil bai'. Beliau melarang dari jual beli mulamasah dan munabadah. Wal mulamasatu lamsur rajuli thawbal akhari biyadihi bil laili awin nahar wala yaqlibuhu illa bidzalik. Ya, yaitu seseorang mulamasa itu seseorang menyentuh pakaian saudaranya dengan tangannya, baik di malam atau siang hari, dan ia tidak melakukannya kecuali dengan cara seperti itu. Sedangkan al-munabadah an yambudha ar-rajulu ila ar-rajuli bi thawbihi, seseorang melemparkan kepada orang lain pakaiannya, wa yambudhul akharu ilaihi thawbah, lalu orang lain juga melemparkan pakaiannya ke dirinya, wa yakunu dzalika bai'uhuma min ghairi nadharin wala taradin, dan demikian itu cara jual beli keduanya tanpa melihat dan tanpa saling ridha. Ya. Kalaupun ridho itu terpaksa, yakin kalau ada orang yang lihat, lu alah ternyata bolong. Nah, tapi karena sudah gengsi, kan cara jual beli jahiliyah seperti itu, gengsi. Ya, kalau dia menolak, ya menabrak apa budaya jahiliyah, makanya dia gengsi. Kalaupun ridho itu hanya ridho yang dibuat-buat, aslinya enggak ridho. Ya. Saling lempar pakaian, ayo kita jual beli. Tapi enggak boleh lihat, enggak boleh ngecek. Begitu barang kita lempar dan kita saling menerima, itu hak milik kita yang tidak boleh dikembalikan. Tidak boleh digugat. Nah, ini jelas sekali unsur apa? Spekulasinya. Nah, jadi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekarang ada enggak kayak gini, jual beli kayak gini? Ulamasa dan munabadah. Wallahu a'lam bishawab ya. Bisa juga sih tanpa enggak harus dua-duanya pakai kain gitu. Bisa juga pakai uang. Misalkan bagaimana? Saya punya uang 100.000. Lalu saya bilang ke penjual. Di situ ada barang-barangnya, ada pakaian yang banyak, ada 5 atau 10. Lalu diajak sama penjual. Ya, mana 100.000, kamu bebas memilih ini tapi nggak boleh lihat. Ya, padahal di situ ada yang ini murahan 20, ini ada yang 200, ini 500.000, ini ada yang 10.000. Jadi banyak apa? Pakaian dengan beraneka ragam harga dan kualitas dicampur, taruh di satu kotak. Lalu kita serahkan uang 100.000, jebret, silakan ambil tanpa melihat. Mungkin dikasih lubang. Ini. Nah, ini namanya apa? Menyentuh. Dengan menyentuh. Ya, kelihatannya bagus ini. Ambil, wah alas 10.000 iki. Gitu misalnya ya. Dia pasti merasa rugi.
Ya, tapi itulah jual beli mulamasah. Kurang lebih kalau di model seperti sekarang ada uang dan ada barang ya seperti itu. Jadi kita nyerahkan uang tertentu yang sudah ditetapkan jumlahnya, lalu kita bisa ngambil barang sesuai dengan pilihan kita tanpa melihat. Nah, itu jual beli al-mulamasah. Nah, adapun al-munabadzah wallahu alam ya, saling melempar ini mungkin lebih nanti akan kita bahas di bai'ul hasah. Taib. Berikutnya, termasuk di antara jual beli yang mengandung gharar atau spekulasi. Bai'u hablil habalah. Yang intinya maknanya ini jual beli janin yang ada di dalam kandungan. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, kana ahlul jahiliyati yatabaya'una lahmal jazuri ila habalil habalah. Orang-orang jahiliyah mereka itu saling jual beli daging anak unta dengan yaitu habalil habalah. Wa habalul habalah, dan yang dimaksud dengan habalul habalah antunti jannaqatu, seekor unta itu melahirkan unta, summa tahmilul lati nutijat, kemudian unta yang lahir tadi ditunggu sampai hamil, bunting. Ya, fanahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka Rasulullah SAW melarang dari yang demikian itu. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, redaksi hadisnya hanya seperti itu ya. Jadi unta yang bunting itu intinya dibeli janinnya. Maksudnya seperti itu. Ya. Jadi misalkan bagaimana, misalkan ada unta atau kambing yang bunting. Lalu pemiliknya mengatakan, janin ini, anaknya kambing ini saya jual, sudah 200.000 saja. Berapapun yang lahir dan bagaimanapun keadaan lahirnya nanti, uangnya sekarang 200.000, nanti anaknya kamu ambil. Ya, maka hal semacam ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena gharornya sangat kental, spekulasinya sangat tinggi. Yang pertama dari segi apa? Dari segi jumlah. Nanti anak yang lahir berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Bisa 3 ya? Kambing bisa 3? Hah? Bisa 3 ya? Nah ini. Kalau 1 ya sudah rezekinya 200.000 dapat 1. Kalau 3 ya rezekinya 200.000 dapat 3, untung dia. Yang pertama dari segi jumlah. Yang kedua dari segi hidup apa enggak? Selamat enggak janinnya itu kalau lahir? Kalau tidak sedikit kita jumpai lahir dalam keadaan sudah mati atau enggak lama mati. Nah, 200.000 bayar sekarang, pekan depan lahiran mati semua. Enggak bisa nuntut. Itu kan sudah saya bilang. Beli janin dalam kandungan induknya. Ya kalau lahir ya rezekimu, kalau enggak lahir ya rezeki saya. Kalau lahir sehat ya rezekimu, kalau lahir mati ya sudah resikomu. Nah, ini kan judi, spekulasi. Ya. Nah, maka ini dilarang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun diperbolehkan kalau yang dijual itu induknya. Meskipun dengan ada tambahan nilai. Contoh, kambing segitu usia 2-3 tahun, kalau enggak bunting ya harganya mungkin 2 juta. Ini ngawur Pak ya saya. Pokoknya biar contoh saja 2 juta. Tapi karena bunting jadi 2.200.000, 2.300.000. Nah, kalau dijual induknya boleh. Meskipun ada selisih nilai. Ya, karena bunting saya jual 2.200.000. Kalau enggak bunting pasarannya ya 2 juta. Karena bunting 2.200.000. Maka ini diperbolehkan. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh kalau jual janinnya saja, induknya enggak. Ya. Saya jual janin di dalam induk ini 200.000.
Jadinya tetap milik saya, nanti anaknya buat kamu. Nah ini yang tidak boleh. Nah mengapa dibedakan? Ya karena hal ini diperbolehkan oleh para ulama kita, dan juga ini di antara pengamalan dari kaidah umum, yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh kalau dia itu ngikut, tidak boleh kalau dia itu sendiri. At-tabi'u tabi'un, yang namanya ikut itu mengikuti hukum yang diikuti. Ya. Jadi jual belinya jelas apa? Jual beli induk kambing. Jelas ini. Yang diantara speknya sedang bunting. Jadi jelas jual belinya. Apa? Induk kambing. Masalah harga kan bisa nego. Ya tinggikan harganya dikit karena bunting, ya karena ada tambahan spesifikasi. Gitu aja. Tapi kalau jual beli janin, ini nggak jelas. Mana janinnya? Bagaimana nanti hidupnya? Bagaimana nanti jumlahnya? Ini nggak jelas. Maka dari itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya, dan ini termasuk diantara jual beli gharar. Tapi berikutnya bai'ul hasah. Termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW yang terdapat unsur gharar di dalamnya adalah jual beli al-hasah, yaitu batu. Karena memang jual beli ini menggunakan alat yang namanya batu. Bagaimana caranya? Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli al-hasah dan dari jual beli al-gharar. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata di dalam syarah Muslim, amma bai'ul hasah fa fihi thalathu ta'wilat. Adapun jual beli hasah, maka di sini ada 3 takwil, ada 3 pentafsiran. Ahaduha yang pertama, an yaqul bi'tuka min hadhil aswab ma waqa'at alaihi al-hasatu armiha. Ya. Ada seorang yang mengatakan, saya jual pakaian ini yang terkena batu yang saya lempar. Ma waqa'at alaihi al-hasa, yang terkena batu allati armiha, yang saya lempar. Ya, misal bagaimana? Misal ada orang mau beli pakaian ke kita. Kita punya banyak pakaian. Orang itu kita iming-imingi, ya, jual beli pakaian ke saya 100.000, nanti dapatnya tergantung batu yang saya lempar ini. Pokoknya 100.000 dulu, 100.000 serahkan, saya lempar ya. Ternyata kena yang bagus harga 500. Nah, untung dia pembelinya. Ya. Tapi sebaliknya bisa jadi apa, rugi. Ngasih uang 100.000, lalu penjualnya saya lempar ya, lempar batu kena yang 10 ribuan. Nah, dalam hal ini yang rugi siapa? Pembelinya. Nah, jadi apa? Jual beli barang tergantung dengan lemparan batu yang mengenai. Jadi jelas apa? Gharar, spekulasi tinggi. Nah, ini contoh pakaian. Atau bi'tuka min hadhil ard min huna ila man tahat ilaihi hadhil hasah. Saya jual tanah ini dari sini sampai sejauh mana saya lempar batu. Ya, saya jual tanah ini dengan harga yang sudah ditentukan tentu saja. Saya jual tanah 1 juta, misal, atau 2 juta, atau 10 juta. Untuk lebarnya mungkin disepakati lah, atau mungkin tidak juga. Anggaplah disepakati lebar 5 meter. Nah, untuk panjangnya tergantung sampai mana saya bisa melempar batu ini. Dan ini bisa dilakukan oleh pembeli, bisa dilakukan oleh penjual. Karena dua-duanya sama-sama bisa memiliki peran. Misalnya pembeli yakin dia pede bisa melempar dengan jauh. Ya,
ada orang yang jualan tanah dengan harga yang sudah ditentukan, misal 10 juta, jual beli tanah 10 juta, panjangnya sak kuatmu muncal waktu. Wah, tertarik nih orang. Ya. Akhirnya apa? Lempar, ada yang nyampe 20 meter, ada yang nyampe cuman 15 meter, ada yang nyampe bisa 50 meter, itu untung dia. Maka karena adanya ketidakpastian semacam ini, adanya spekulasi semacam ini, maka dilarang. Ya, ini yang pertama. Wasani, tafsir yang kedua, an yaqula bi'tuka ala annaka bil khiyar ila an armiya bihadhil hasah. Atau aku jual ini kepadamu, ya, ala annaka bil khiyar, dan kamu bebas untuk memilih, ila an armiya bihadhil hasah, sampai aku lempar batu ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang saya pahami ya. Kalau batu ini kena misalnya pakaian tersebut, kamu boleh milih ambil atau enggak. Jadi intinya sama, ya, melempar sesuatu kepada objek jual beli yang dituju, yang tentu saja ada kalanya untung, ada kalanya buntung, ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Nah, diserahkan, ya, kamu boleh milih. Kamu boleh milih hingga aku melempar batu ini. Wasalis yang ketiga, an yaj'ala nafsar ramyi bil hasati bai'an, yaitu kedua penjual dan pembeli itu menjadikan lemparan dengan batu itu sebagai jual beli. Fayaqul, lalu ia mengatakan, idza ramaitu hadza thawba bil hasa fa huwa mabi'un minka bikadha. Kalau saya lempar batu ini mengenai pakaian itu, atau saya lempar pakaian itu dengan batu ini, maka ini saya jual kepadamu dengan ini dan itu. Ya, wallahu a'lam, ini mungkin mirip yang pertama, tapi mungkin ada sedikit perbedaan ya, ada sedikit perbedaan. Yang saya pahami, kalau ini kena ya tak jual. Ya, saya beli pakaianmu. Yang mana? Yang itu misalkan. Harganya berapa? Ditawar 200.000 misal, 200.000. Oke, kalau aku ngelempar ndak kena 200.000, kalau kena 500.000 misalkan. Ah, ini dilemparlah, kena ternyata. Ya, kamu bayar 500.000. Ya. Jadi wallahu a'lam bishawab, intinya ini apa? Perjudian. Kan gitu ya. Karena kita nggak tahu mana yang sekuat apa kita ngelempar, dan titis, apa titis itu bahasa Indonesia titis apa? Setepat ya, setepat apa kita bisa membidik, ya. Kalau orangnya titis ya untung banyak dia. Tapi kalau orangnya nggak titis ya bisa jadi rugi. Nah, ini menjadikan jual beli al-hasa itu termasuk di antara gharar yang dilarang. Nah, semacam itu ya. Kalau sekarang apa? Ada nggak seperti ini? Yang dengan lemparan. Kalau dengan ketangkasan ada. Kalau dengan ketangkasan ada, yang kurang lebih sama kan keahlian tuh lempar. Apa itu? Boneka. Boneka di dalam kotak kaca, ya, kita kan beli tuh. Emang koinnya nggak beli? Beli. Berapa nggak tahu saya. Nah, masukkan tukar atau apa koin, masukkan lalu kita bisa latih ketangkasan. Ada kalanya dapat yang kecil, yang besar. Ada kalanya nggak dapat meskipun sudah habis koin banyak. Nah, ini kan hampir sama. Ini hampir sama. Ada lagi masa kita kecil dulu, kolas, tahu kolas? Kalau kolas dulu saya tuh pakai senar, dikumpulkan. Sininya apa? Dulu kan seneng cap-capan. Bahasa kerennya stiker, disik cap-capan, Pak. Ayo kolas cap-capan yuk. Nah, gitu.
Ada di kelendek ngecap, tempel di tas, tempel di rumah seweneng kita itu ya. Ada yang besar. Le, ayo le tarik le. Tak tarik ya. Didelok teko ndukur set. Oh sing iku. Tarik lagi terus dianu lagi. Jabut. Bayar 50 dulu ya. 50 jabut. Aduh sing cilik gitu ya. Ya. Nah, ini apa ya sama. Karena kita nggak bisa beli sesuai dengan yang kita inginkan. Nah kalau beli langsung misalkan stiker besar itu ya mungkin dijual 500.000. Tapi kita kan pingin mengeluarkan uang seminim-minimnya dapat hasil sebaik-baiknya. Nah, itu judi. Ya. Pingin untung dengan modal yang kecil. Nah penjual memanfaatkan. Kalaupun ada yang untung paling berapa persen, kebanyakan ya pasti yang gagal. Dia berani jual ada stiker yang harga 500 dicampur dengan stiker-stiker murahan dengan satu kali permainan 50 rupiah. Berani dia. Kalaupun sesekali ternyata ada yang tepat, ya kan cuma sekali. Yang lainnya kebanyakan nggak tepat. Segitu banyaknya senar yang dibundel ya. Milih satu yang stiker besar ya kesulitan. Ya. Nah ini Allah alam bisawab bisa masuk di dalam bai'ul hasah ini ya, atau al-mulamasa. Al-muhim ini semua adalah gharar, spekulasi. Taib yang terakhir di antara jual beli gharar adalah asbul fahl. Jual beli sperma. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahl. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli sperma. Kita baca penjelasan di catatan kaki, insyaallah di terjemahan juga ada kok. Al fahl, fahl itu adalah adz-dzakar min kulli hayawan. Jantan, ya, setiap hewan yang pejantan. Farasan kana au jamalan au tayyisan. Baik itu kuda, unta ataupun sapi. Wal muradu bi asbil fahl thamanu ma'il fahl wa qila ujratul jima. Ada yang mengatakan jual beli asbul fahl ini adalah jual beli dari spermanya pejantan. Ada yang mengatakan upah untuk jima. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, gambarannya bagaimana? Gambarannya mungkin bisa dengan dua cara. Yang pertama, sperma diambil lalu dijual. Ya, sperma diambil lalu dijual. Berapa ini? Ya, mungkin 50 atau 100 atau kurang dari itu. Lalu dimasukkan ke betina. Ini cara pertama. Cara kedua, ya nyewa sapinya. Sapimu tak sewa untuk ngumpuli betinaku. Sapi jantanmu tak sewa untuk ngumpuli betinaku. Semalamnya sekian. Maka ini jelas-jelas spekulasi. Yang pertama, jual beli sperma tadi, ya kalau sperma itu berkualitas dan bisa menjadikan si sapi betina itu bunting. Kalau gagal ya gitu lagi, kalau gagal ya gitu lagi. Maka dalam hal ini berarti orang membayar sesuatu nggak jelas hasilnya, nggak jelas apa yang didapatkan. Kalau ternyata bisa hamil ya untung, kalau nggak hamil ya rugi. Nah, berarti ada untung dan rugi dari penjualan itu, ada kemungkinan untung dan rugi. Sedangkan yang namanya jual beli itu harus saling ridha. Pembeli dapat barang nyata, penjual dapat uang dari hasil penjualan. Nah kalau seperti ini, penjual pasti untung, pembeli antara untung dan rugi. Nah berarti tidak fair di sini. Demikian pula kalau nyewa pejantan tadi, sewa pejantan, masukkan kandangnya betina. Ya kalau dua-duanya mau kumpul, ini tiba siwaan nang kandang, ya.
Kan nggak mungkin kita pelototi terus, kumpulono. Kita masukkan kandang terus dibiarkan. Kalau ternyata mereka berdua lagi siwaan, nggak mau ngumpuli, ya rugi berarti kan, dia nyewa sesuatu yang tidak ada hasilnya. Maka dari itu jual beli sperma dilarang. Ya. Nah, ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW melarang yang demikian itu. Taib. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah beberapa jual beli yang dilarang oleh Nabi SAW karena ada unsur ghararnya. Mulamasah, munabadzah, hablul habalah, kemudian bai'ul hasad dan juga asbul fahal. Taib. Kita masuk yang kedua. Jual beli yang dilarang yang kedua di dalam syariat adalah bai'u ma laisa indah, jual beli apa yang tidak dimiliki. An Hakim ibn Hizam qal qultu ya Rasulullah ar-rajulu yas'aluni al-bai'a wa laysa indi afa ubayi'uhu atau afa abi'uhu qal la tabi' ma laysa indak. Dari Hakim bin Hizam, ia berkata, aku pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seseorang yang meminta kepadaku barang jualan tetapi saya nggak punya, apakah boleh aku menjualnya? Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kau jual apa yang tidak kau miliki. Jangan kau jual apa yang tidak kau miliki. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya pemaparan hadis ini mudah ya. Kalau kita tidak melihat jual beli kontemporer macam zaman ini ya. Gambaran hadis ini mudah. Apa itu? Ada sepeda. Sepedanya orang. Ya. Saya mau beli sepeda itu. Oh ya, sini bayar uangnya. Dikasih 500.000, kita ambil uangnya, lalu sepedanya suruh ngambil. Padahal itu bukan sepeda kita. Gampang kan? Gampang nggak memahaminya? Menjual barang yang tidak dimiliki. Ada sepeda orang dijual, ya. Silakan dibeli sepedanya, gitu ya. Ada sendal nganggur di depan masjid, monggo dibeli sendalnya. Berapaan Pak? Murah 10.000 aja. Wong duduk nggone kok. Ya 10.000 ya saya ambil. Lalu kita ambil uangnya. Baik, uang itu kita serahkan ke pemilik aslinya. Sendalmu habis saya jual 10.000 ini uangnya. Atau dientit dewe tambah parah. Yang intinya dia telah menjual barang yang bukan miliknya. Dan ini dilarang. Adapun kalau kita ikuti perkara atau jual beli kontemporer ini ya panjang. Karena apa? Gimana dengan jual beli sistem apa itu? Dropship atau pre-order gitu ya. Belum punya barang tapi sudah berani jual. Nah ini panjang ini ya. Dan jangan bertanya tentang hal itu ke saya. Allahu a'lam bishawab ya. Allahu a'lam bishawab. Ya biasanya main katalog. Paling banter saya bisa menjawab dan membolehkan kalau antara penjual dengan apa istilahnya itu, dengan yang punya barang itu sudah ada ikatan kerja, ada ikatan perjanjian. Ya, lebih aman lagi kalau harga dari pemilik barang. Saya punya barang ya. Tapi saya nggak bisa masarkan atau saya kurang ahli dalam memasarkan. Ini saya jual harganya 1 juta. Sudah, pokoknya 1 juta net. Kalau kamu bisa jualkan, tak kasih kamu 200.000 per barang. Ini katalognya silakan sebar. Oke. Akhirnya pihak sales atau apalah itu nyebar brosur ke medsos-medsos, jual ini harga 1 juta. Dapatlah dia beberapa orang, langsung dia lapor ke pemilik, ya saya kirim barangnya, uang ke saya, lalu saya kasih fee siapa? Orang yang nanti nyebarkan. Nah ini insya Allah boleh kalau ini. Ya koreksi kalau saya salah ya. Tapi gambaran saya ini diperbolehkan. Kenapa? Karena jelas dia
hanya apa membantu jualkan, dia istilahnya itu wakil pemasaran. Adapun yang jual saya, dia hanya bantu jualkan, transaksi ke saya, ya. Nanti hasil penjualan fee-nya saya kasihkan ke dia. Jadi dia nggak langsung ngambil. Nah kalau semacam ini insya Allah diperbolehkan. Adapun yang lain-lainnya, wallahu a'lam bishawab. Sebelum antum tanya, saya larang untuk bertanya. Ya. Tapi gambaran hadis ini gampang ya, menjual barangnya orang. Itu loh, hadis ini gampang. Ya. Ada, wih kopiah kok apik tak doli 1.000 payu nggih. Jual 100.000. Wong nang jeding sih an. 100.000. Wih apik iki ya, ambilan uangnya masuk sini. Begitu datang mana? Wis tak dol payu lumayan 100.000. Ah, gitu ya. Kalau dia nggak ridho ya jelas ini dilarang. Kalau ridho, wallahu a'lam bishawab, tetap dia melakukan hal yang terlarang ya. Jadi ini jual beli yang dilarang, menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Taib, wallahu a'lam bishawab. Adzan dulu ya. Nah, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan satu lagi. Di antara jual beli yang dilarang oleh syariat adalah bai'ul mabi'i qabla qabdihi. Menjual sesuatu sebelum barang itu dimiliki. Menjual sesuatu sebelum barang itu diterima. Ini mirip dengan yang kedua, bedanya kalau yang kedua ya tadi jual barang milik orang lain. Itu mudahnya. Jual barang milik orang lain yang tidak dia miliki tanpa sepengetahuannya. Kalau dengan sepengetahuannya boleh ya, sales, makelar itu boleh. Tapi kalau tanpa seizinnya ini yang tidak dibolehkan. Nah, adapun yang ketiga ini menjual sesuatu yang akan dimiliki tetapi belum dia terima sudah dijual lagi. Nah, dalilnya Ani bin Abbasin qal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ibta'a ta'aman, barang siapa membeli makanan, fala yabi'hu, jangan ia jual lagi, hatta yaqbidahu, hingga dia benar-benar sudah menerimanya. Qala Ibnu Abbasin, Ibnu Abbas berkata, wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am, dan aku mengira semua itu seperti makanan. Artinya larangan ini bukan hanya jual beli makanan saja, tapi segala sesuatu itu sama-sama dilarang sebagaimana halnya makanan. Nah, gambarannya ya jual beli makanan tapi barang itu belum kita terima, kita sudah menerima pembayaran. Terlepas dari kita sudah membayar ke produsen atau tidak, itu urusan lain. Itu urusan lain. Ya, jadi gampangnya kita jual apa? Makanan, sebar lagi-lagi sebar apa? Brosur, sebar pamflet, sebar iklan. Jual makanan apa gitu ya. Dengan harga sekian. Nah, kita sudah membayar ke pihak produsen karena dapat pesanan misalkan 2 atau 3 atau bahkan 5, lalu kita bayarkan ke produsen, lalu sebelum barang itu kita terima kita sudah berani menjualnya, dapatlah untung kita tanpa kita ada resiko apapun, karena barang begitu datang langsung ke sana, atau sempat di kita tapi secepat itu kita langsung serahkan. Jadi kita nerima pembayaran dari barang yang belum kita terima. Itu intinya.
siapa yang membeli makanan jangan ia jual lagi hingga ia benar-benar memilikinya. Siapa yang membeli makanan? Nah, saya beli makanan, pesan ayam goreng A misalnya 100 porsi. Ini saya bayar sudah. Lalu setelah itu saya jual. Ayo siapa yang mau beli ayam goreng 100 porsi? Sekian. Nah, kita nerima pembayaran. Meskipun kita sudah membayar yang di sana, kita berani menjual dan menerima pembayaran. Nah, ini dilarang. Ya, kapan boleh kita jual? Kalau barang sudah ke kita. Pesan ayam goreng 100 porsi, bayar, diterima, baru kita boleh jualan. Nah, itu gambaran yang paling mudah dalam hadis ini. Dalil berikutnya wa an Tawus an Ibni Abbasin, dan dari Tawus dari Ibnu Abbas ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaktaluh. Barang siapa yang membeli makanan jangan ia jual dulu sebelum ia menerimanya. Yaktal itu kalau kita lihat dari segi terjemah tekstualnya itu ditakar. Diterjemahkan apa, Pak? Dari Tawus dari Ibnu Abbas. Nakar, ditakar ya, sahih. Secara asli bahasanya itu ditakar. Ya. Jadi jangan membeli siapa yang membeli makanan maka jangan ia jual lagi sebelum dia takar dulu. Maksudnya ya sebelum diterima. Sebelum diterima. Dalam hal ini mungkin makanan-makanan ringan, snack gitu ya. Dia beli barang snack misalnya 100 kilo, 1 kintal. Dibayar. Barang belum datang, dia sudah jual. Saya punya barang 100 kintal. Siapa mau beli? Dia belinya mungkin 100.000, dia jual, saya jual 120.000. Siapa mau beli? Saya beli, ya barangnya besok ya. Barang belum dia miliki. Begitu datang langsung dia serahkan. Tanpa menakarnya terlebih dahulu. Dalam artian tanpa menerimanya terlebih dahulu. Faqultu li Ibni Abbas, maka Tawus berkata kepada Ibnu Abbas, lima, kenapa? Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, ala tarahum yatabaya'una bidzahabi wat ta'amu murja'un. Tidakkah kamu melihat mereka itu jual beli emas sedangkan makanannya itu tertunda? Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini cukup menarik ya, perumpamaan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seakan-akan mereka itu jual beli emas dengan emas sedangkan makanannya tertunda. Sedikit saya tambahkan keterangan yang insya Allah ini bersumber dari penjelasan Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Apa yang dimaksud dengan seakan-akan mereka jual beli emas dengan emas sedangkan makanannya tertunda? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu fa idza ishtara ta'aman bi mi'ati dinarin. Apabila seseorang membeli makanan dengan 100 dinar contohnya, masalan, wa dafa'aha lil ba'i, lalu uangnya diserahkan kepada penjual. Walam yaqbid minhu ta'am, tapi makanan belum dia terima. Summa ba'a ta'ama li akhar bi mi'atin wa ishrina dinaran. Sebelum barang itu diterima, dia sudah berani menjual kepada orang lain makanan tersebut dengan harga 120 dinar. Ya, wa qabadaha, dan dia terima pembayaran itu 120 dinar. Wa ta'amu fi yadil ba'i, dan makanan itu masih berada di tangan penjual awal. Faka'annahu ba'a mi'ata dinarin bi mi'atin wa ishrina dinaran. Maka orang ini seakan-akan menjual 100 dinar lalu dia dapat 120 dinar. Bisa dipahami enggak ini?
perlu contoh yang lebih jelas. Gimana caranya ya? Pakai tisu gini ya, ini pembayarannya gitu. Nah ini ya. Nah seperti ini misalnya. Ya, saya pesan makanan ini dari penjual. Pak, saya pesan makanan itu harganya 1 tisu. Barang masih di sini, uang sudah saya serahkan. Lalu saya jualan. Saya jual barang makanan yang kayak gini. Harganya 2 tisu. Ada pendatang. Ini Pak, saya beli. Saya terima ya 2 tisu. Barangnya besok ya. Nah, seakan-akan apa? Saya keluar 1 tisu, saya dapat 2 tisu. Barang belum ada. Nanti barang tinggal dilempar ke sana. Nah, ini yang dimaksud. Jadi seakan-akan saya itu kehilangan 100 dinar, tapi saya dapat 120 dinar. Ya, bisa dikatakan seakan-akan ada unsur ribanya, seakan-akan. Tapi ini bukan riba sebenarnya. Tapi ini menjual barang yang belum diterima. Kalau seandainya seperti ini, Pak beli barang 1 tisu. Lalu kita tahan pemasaran ya, atau mungkin bisa kita sampaikan, saya akan ada barang seperti ini tapi saya belum jual sekarang, besok kalau barang sudah saya terima saya sampaikan. Jadi uang ini belum nyampe ke saya, tapi harganya kurang lebih 2 tisu. Barang datang ke saya hubungi, barang udah datang ya, harganya 2 tisu, monggo saya ambil 2 tisu. Ini boleh. Ini boleh ya, dan ini insya Allah biasa diamalkan, dipraktekkan oleh sebagian kawan kita yang hanya sekedar menginfokan apa itu barang itu akan ready hari ini dan hari ini, pembayarannya nanti kalau sudah ada barangnya. Dan wallahu alam, ini yang saya pahami dari penjelasan sebagian asatidz kita, ini namanya janji beli. Ya, si fulan nyari barang, tolong carikan barang ini. Wah, saya tidak punya ini. Coba saya carikan ya. Saya carikan. Dapat info, punya ini. Oh, punya. Berapa harganya? Saya jual 1 tisu. Oke, sebentar. Insya Allah ada barangnya 2 hari lagi, harganya 2 tisu. Oh ya sudah, saya bayarkan. Jangan nanti kalau sudah datang barangnya kamu lihat, kamu baru bayar. Oke. 2 hari kemudian datang barang, ya kita sudah bayar 1 tisu, baru kita kontak. Fulan, barangnya sudah datang, jadi beli nggak? Lihat, ya jadi 2 tisu. Nah ini boleh. Insya Allah sebagian teman-teman mempraktekkan cara seperti itu. Ya, beli buku, ya itu ya. Bukunya belum ada, dibelikan dulu, tapi bayarnya nanti kalau sudah ada barangnya. Insya Allah ini diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau jual belinya macam tadi, ya kita sudah menyerahkan uang, atau bahkan kita belum serahkan uang tambahan ya, kita belum menyerahkan uang, kalau kita sudah menerima uang dari orang lain sedangkan barang itu belum kita miliki, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Taib masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya, larangan jual beli di dalam syariat yang keempat, yaitu al-bai'u ala bai'i akhi, yaitu menjual sesuatu yang dijual oleh saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini sebelum kita akhiri, ada yang ditanyakan? Tafadhol, silakan. Jangan yang sulit-sulit. Ya. Ya, tidak diperbolehkan.
Karena yang nama jual beli itu harus ada kejelasan barang dan harga. Ya. Kalau kita langsung berhubungan dengan produsen atau penjual ya nggak boleh. Tapi kalau sama istri kita ya boleh-boleh aja. Aku butuh tisu, wis sembarang tuku piro ngono. Istri kita yang beli. Tapi istri kita tahu harga. Ya kalau semacam ini nggak ada masalah. Karena kita nggak beli langsung kan. Tapi kalau kita beli langsung ke online, jual tisu misalkan, dia belum buka harga, sudah kirim dulu, uangnya nanti belakangan tanpa kita tahu harganya, ini nggak boleh. Ya, ini tidak boleh, harus jelas di depan. Masalah pengirimannya bagaimana, transfer cash, COD itu masalah lain. Yang penting berapa harganya ini, mana barangnya. Kalaupun nggak bisa memberikan contoh yang spesifik sekali, paling tidak kita bisa memberikan gambaran atau foto barang mirip foto ya, atau barang 90% mirip dengan foto. Ini sudah cukup. Sudah cukup sebagai info bagi kita kalau mau beli barang tersebut. Jadi kalau kita nggak tahu harga langsung kita beli tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Yang satu apa? Yang satu makanan, yang satu kan pakaian. Taib. Jadi yang tadi kita sampaikan hadis-hadisnya itu kok jual beli yang dilarang tadi itu objeknya pakaian dan makanan. Apakah itu pembatasan? Jawabannya tidak. Ya, wallahu alam kenapa kok itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mungkin saja itu yang masyhur di zaman itu. Itu yang masyhur di zaman itu. Tapi apa tadi kata Ibnu Abbas, wa asibu kulla syai'in bil manzilati ta'am, dan aku mengira segala sesuatu itu sama hukumnya dengan makanan. Berarti tidak hanya terbatas makanan. Bisa apapun itu. Selama dengan cara seperti itu tadi maka tidak diperbolehkan. Jadi bukan pembatasan, hanya makanan dan pakaian saja yang tidak boleh mulamasah, munabadzah dan bai al-mabi' qabla qabdi, ya. Jadi semua objek dagangan yang diperlakukan seperti itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ya. Dropship angel dropship ya. Ya? Oh, jasa titip. Jasa titip itu kita memberi upah seseorang untuk membelikan barang kan gitu ya. Maka boleh-boleh saja selama upahnya itu jelas. Selama upahnya itu jelas, nilainya jelas. Ya. Jadi ada barang yang harganya itu misalkan 100.000, tapi adanya di tempat tertentu. Ada teman kita sedang ke sana, tolong saya belikan itu, pakai uangmu dulu, nanti kamu tak kasih sekian sebagai jasa nitip barang. Ya, dibelikanlah, ditalangi dulu 100.000, terus ditetapkan ongkosnya misalkan 10.000. Oke. Diserahkan kepada pemesannya membayar 110.000. 100.000 itu untuk nalangi, yang 10.000 jasa titipnya, jasa belinya hingga sampai di tempat. Setahu saya itu diperbolehkan. Ya, meskipun ada sedikit pembahasan itu, di situ terkumpul hutang dan jasa. Ada sebagian yang tidak membolehkan mungkin, tapi saya tidak terlalu ingat bagaimana penjelasannya. Tapi yang zahir akadnya jelas. Ya, akadnya jelas. Yang 100.000 itu utang, nalangin, yang 10.000 itu jasanya, dan tidak dicampur. Tidak dicampur. 100.000 itu untuk pembayaran barangnya dengan struk yang ada, dan 10.000 pembayaran jasanya. Apa yang menjadi masalah? Tidak bercampur dan tidak ada unsur spekulasinya, semua jelas.
Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi ya menganggap ini hal yang diperbolehkan. Selama semuanya jelas ya. Barangnya jelas harganya berapa dan ongkos yang nanti dibebankan juga jelas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup ya. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.